Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai terpenoid. Ya, kita akan membahas tentang golongan setelah monoterpen dan sesquiterpen, yaitu senyawa diterpenoid. Ya, jadi diterpenoid ini diingat-ingat, ini bukan berarti dua ya, tetapi di sini menunjukkan penyusun itu terdiri dari unit isoprene. Ya, golongan terpenoid itu tersusun dari unit isoprene. Kalau monoterpen itu dua isoprene, maka diterpen itu 2 kali 2 yaitu 4 isoprene. Di mana satu isoprene terdiri dari 5 karbon, maka 4 isoprene akan memiliki 20 karbon. Nah, di terpen ini tidak terlalu banyak seperti mono dan sesquiterpen ya. Tapi ada beberapa senyawa yang eh, kuat fungsinya begitu untuk tanaman itu adalah sebagai hormon pertumbuhan, kemudian bisa juga antividan, kemudian ada beberapa yang memiliki gugus gula itu senyawa pemanis. Kemudian untuk fungsional pada manusia itu ternyata beberapa senyawa di terpen ini memiliki fungsi inhibitor tumor dan anti kanker. Nah, secara struktur ya kita ingat kembali bahwa terpenoid itu sebagian besar senyawanya tidak memiliki fenolik ya, tidak memiliki fenolik dengan memiliki rantai karbon kelipatan 5 ya. Nah, ada beberapa struktur yaitu bisa asiklik, artinya dia tidak memiliki cincin, kemudian bisiklik atau tetrasiklik ya. Bisiklik berarti memiliki 2 cincin, kemudian tetrasiklik memiliki 4 cincin. Tapi cincin ini bukan sebagai fenolik ya, kalau yang memang uh, secara metabolisme atau biotransformasinya itu berasal dari unit isoprene. Kecuali kalau unit isoprene ini ada modifikasi pada strukturnya, ya terjadi penggabungan dengan fenolik, nah maka dia bisa menjadi fenolik. Tapi kalau uh, jalur biosintesisnya itu berasal dari jalur asetat, ya, yaitu asetat di sini asetat yang mengarah ke isopren, maka dia tidak akan memiliki gugus fenol, ya. Nah, sebagian besar terdistribusi sangat terbatas dalam dunia tumbuhan, kecuali beberapa senyawa asiklik induk yaitu fitol yang merupakan dalam bentuk ester nanti ada dalam struktur klorofil. Ya, jadi klorofil ini nah strukturnya itu ada bagian rantai karbon berantai panjang yaitu gugus fitol. Ya. Nah, ini nanti akan lebih dalam dibahas di materi berikutnya. Ya, 3 kelas diterpen yaitu ada diterpen resin, kemudian toksik diterpen dan giberelin. Nah, ini giberelin ini yang sebagai hormon pertumbuhan. Nah, diterpen resin atau sering juga disebut dengan diterpen damar, ini contohnya adalah asam abietat dan asam agatat. Ini merupakan diterpen resin. Nah, diterpen resin ini tidak terlalu memiliki fungsi yang dieksplorasi dalam kefarmasian ya. Nah, ini fungsi dari senyawa resin terhadap tanaman itu adalah untuk memproteksi uh, tanaman ya, karena nanti ini bentuknya eksudat entah dari batang kayu atau dari lateks tumbuhan herba. Oke, kemudian kelompok diterpen toksik adalah uh, gryanotoksin,
Nah, ini terdapat pada daun dari berbagai rhododendron dan kalmia spesies. Kemudian gibberellin, ya, golongan berikutnya ada gibberellin. Ini adalah kelompok hormon yang tadi saya katakan punya fungsi sebagai hormon pertumbuhan pada tanaman. Nah, kemudian senyawa diterpen yang terkenal begitu adalah taksol, ya. Ini digunakan untuk terapi kanker payudara dan ovarium yang berasal dari tanaman Pacific yew atau nama latinnya Taxus brevifolia. Ya, ini adalah diterpen yang ada di alam. Nah, ini beberapa struktur pada diterpen ya. Jadi ini yang asiklik, ya, tidak memiliki siklik. Ini yang bisiklik, contohnya ada manul. Kemudian vitamin A, ini juga termasuk turunan di terpen ya. Ini secara struktur kita lihat sekali lagi tidak memiliki bensen ya, tidak memiliki fenolik ya, meskipun di sini ada satu ikatan rangkap, tapi ini siklik tapi bukan aromatis ya. Kemudian asam abietat, ini tadi yang komponen pada diterpen resin. Kemudian ini asam agatat. Kemudian ini yang gryanotoksin 1. Kemudian ini asam gibberellat. Ya, jadi ini kalau kita lihat rantai karbonnya ada 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, itu ciri dari diterpen. Ya, misalnya ini asam abietat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ini ada 19, 20. Ya, tuh. Jadi dia akan memiliki rantai karbon 20. Oke, berikutnya adalah taksol atau nama dagangnya Paclitaxel. Ya, ini diisolasi dari Taxus brevifolia menggunakan berbagai teknik kromatografi, kemudian menggunakan kromatografi fase normal, ya diingat, fase normal itu apa? Fase normal itu, kromatografi fase normal itu adalah fase diamnya ya lebih polar daripada fase geraknya ya. Untuk memisahkan dengan berbagai tahapan ini ya. Tahapan yang pertama adalah diekstraksi menggunakan alkohol dengan konsentrasi tertentu dan pemekatan ya. Kemudian dipartisi menggunakan air dan diklormetan. Kemudian dilakukan kromatografi filtrasi. Kemudian dilanjutkan kromatografi columns dengan silika. Nah, ini yang normal phase-nya ya. Kemudian kromatografi alumina, ini juga normal phase. Kemudian menggunakan tekanan medium. Kemudian dengan preparatif HPLC ya. Ini sudah dibahas dulu di mata kuliah fitokimia. Itu seperti apa metode preparatif HPLC ya. Jadi ini bisa 2 atau 3 teknik kromatografi, kemudian nanti diakhiri dengan preparatif HPLC begitu ya. Jadi tidak langsung ke preparatifnya begitu, tetapi metode yang sebelumnya itu dilakukan. Nah, ini cerita dari taksol ya, mulai diidentifikasi itu tahun 67 ya dari batang Pacific yew dari pohon ini. Kemudian di Amerika, Indian Amerika ya menggunakannya untuk inflamasi. Kemudian dikembangkan sebagai bahan anti kanker
oleh BMS ya dari endofit Lasiodiplodia theobrome. Kemudian akhirnya diidentifikasi ya keberadaan taksol dengan 1% vanilin asam sulfat. Ya, dengan adanya pemanasan nanti akan terlihat bercak kebiruan ya. Kemudian akan berubah menjadi abu-abu gelap setelah 24 jam. Nah, itu ya kita tahu bahwa senyawa terpenoid itu kan tidak punya kekas apa ya, tidak punya gugus fungsi yang khas begitu ya. Nah, jadi reaksi pendeteksinya salah satunya seperti kemarin monoterpen, sesquiterpen itu adalah dengan vanilin asam sulfat. Tapi sekali lagi sebenarnya vanilin asam sulfat itu juga tidak spesifik juga ya untuk uh, fenolik ya karena ya tidak ada reaksi khas yang lain begitu sehingga ini vanilin asam sulfat itu termasuk uh, reaksi penyemprot yang universal ya. Ada beberapa senyawa lain yang juga bisa bereaksi selain uh, terpenoid itu juga bisa bereaksi, tetapi kalau di kromatografi, KLT begitu, kemudian dia bersebelahan dengan pembanding, maka nanti bisa mempertegas bercak identifikasi ya untuk identifikasinya. Nah, ini adalah struktur paklitaksel ya. Ternyata ini juga paklitaksel ini kalau kita lihat strukturnya itu modifikasi ya. Jadi ini yang bagian di terpennya, tapi ternyata di sini ada molekul fenolik. Ya, ini dari golongan fenol. Jadi ada asam amino begitu ya sebagai penyusunnya atau dari asam sikimat ya jalur fenolik itu melekat di gugus di terpennya. Jadi kerangka di terpennya itu yang ini ya. Oke, ini tanamannya. Nah, ini kondisi kolomnya. Ya, dengan panjang kolom 15 cm, kemudian diameter 4,6 mm ya. Jadi ini KCKT ya. KCKT pemisahan. Ya, jadi kalau KCKT ini tentunya dengan fase terbalik ya. Jadi ini kalau kita lihat fase geraknya ya pasti lebih polar ya daripada fase diamnya. Oke, jadi ini menggunakan air astonitril 60 banding 40 dengan flow rate 1,5 mili per menit. Nah, ini beberapa senyawa yang terkait ya dengan taksol ini. Ya, jadi ini yang punya aktif untuk anti kanker tadi ya, dan kadarnya sangat kecil begitu ya. Tetapi saat ini untuk memproduksinya ya, memproduksi paklitaksel ini tentunya tidak dari mengisolasi dari tanaman ya langsung dalam bentuk taksolnya begini, tetapi dengan prekursor bakatin 3 ini ya, dengan prekursor bakatin 3 atau dengan deasetil bakatin 3. Kemudian nanti secara semisintesis direaksikan untuk penempelan uh, struktur fenolik ini ya. Oke, jadi ini beberapa perbedaan dari 4 ya. Ini ada profil kromatogram di KCKT. Ya, kita lihat ini adalah taksol, ini bakatin 3, kemudian di sini ada D-asetil bakatin 3. Ya, atau bisa juga dikatakan 10 D-asetil paklitaksel ini ya. Nah, kalau kita lihat berarti senyawa yang senyawa yang
keluar lebih dulu, berarti sifatnya adalah lebih polar ya, lebih polar, dia akan keluar lebih dulu karena ini fase geraknya kan fase gerak polar ya. Nah, ini kita lihat yang pertama keluar atau terelusi itu adalah bakatin 3 ya ini ya. Oke, kemudian bakatin 3, baru setelah itu D-asetil ya, paklitaksel. Nah, ini perbedaan strukturnya ada pada ini ya, hidroksil, diasetil, namanya juga diasetil. Berarti apa? Kehilangan asetil. Asetil itu apa? Asetil itu alkil ya dalam bentuk asetat ya. C3COO kan gitu ya. Ini ada esternya ya. Oke, jadi dengan perubahan di sini ada ester ya, tapi ester di sini kan ester rantai pendek ya, C3CO ini ya, ketambahan O ini ternyata dia lebih polar ya. Dia lebih polar dibandingkan asetil bakatin 3 ya. Kemudian setelah itu paklitakselnya ini ya. Paklitaksel yang ini nomor 5 ini ya. Nah, penambahan struktur fenol di sini berarti di sini ada penambahan benzen ya. Benzen meskipun di sini ada gugus fungsi ya, yang ini ada yang ini ya berbedanya di sini. Ada gugus fungsi amina ya, ini karbonil, ini hidroksil ya, tetapi di sini pengaruh eh, apa benzen ini ya yang lebih kuat sehingga menyebabkan senyawa ini menjadi lebih nonpolar ya dibandingkan bakatin 3 ya, karena ini kan posisinya ada di tengah ya, di ujungnya adalah di benzennya ini ya, sehingga ini menjadi lebih hidrofobik ya, menjadi lebih hidrofobik atau lebih nonpolar dibandingkan bakatin 3. Oke, kemudian senyawa berikutnya ada giberelin. Ya, giberelin seperti yang sudah tadi disampaikan itu adalah hormon pertumbuhan. Ini merupakan diterpen tetrasiklik. Ya, tetrasiklik artinya ada 4 siklik. Ya, 1, 2, 3. Ini kalau kita lihat dari penampakan samping gitu ya, ini kan suatu siklik juga. Atau yang ini. Ya. Oke, kemudian giberelin pertama kali ditemukan tahun 26 oleh peneliti Jepang Teijiro Yabuta dari Fusarium Fujikuroi. Ya. Kemudian giberelin alami pada tanaman kemudian berhasil ditemukan dan digolongkan sebagai asam giberilat. Ya. Kenapa kok dinamakan asam giberilat? Ya, karena ini ada COOH-nya di sini ya. Ada asam karboksilat atau ada karboksilnya, makanya dia secara struktur itu masuknya di asam giberilat. Kemudian asam giberilat adalah kelompok besar senyawa kimia dan sampai saat ini telah ditemukan sampai lebih dari 100 jenis ya. Jadi jenisnya ada banyak tetapi kerangka utamanya ya, kerangka dasarnya seperti ini. Tapi nanti ada gibberellic acid 1 ya sampai ini ya 136. Jadi yang hanya berbeda sedikit secara kimia namun sangat berbeda dalam aktivitasnya atau fungsi. Nah, 2 jenis gibberellin yang paling umum ada secara alami itu adalah GA7 dan GA3. Nah, ini perbedaan gugus-gugus fungsinya ya. Misalnya ini GA1, apa bedanya dengan GA3? Coba kita lihat ya, ini ada COH, OH, oh ini ya, ikatan rangkap, ini GA3. Berbedanya dengan GA1. Kemudian ada pseudo GA1, ini berbeda di ya hanya di bagian ini saja ya. Ya jadi apa berbeda isomer saja ini ya, secara struktur hampir sama tetapi ini ke arah depan ya, kalau ini yang ke arah belakang. Ya ini kan gugus apa ikatannya digambarkan dengan
Ini yang lebih tebal ya, berarti dia ke depan, kalau ini yang ke belakang. Oke, kemudian ada Ga20. Ya, berbedanya adalah dia tidak memiliki hidroksil. Ya, ini hilang hidroksilnya. Ga8, dia ada 2 hidroksil. Berarti ini lebih polar tentunya ya, nanti sifatnya. Nanti coba kalau ada kromatogram kita bahas ya. Kemudian yang ini Ga19. Ya, di sini COO ini ya, COO-nya esternya ini berubah jadi aldehid ya, ini aldehid. Ya, perbedaannya di sini. Kemudian di sini ada tambahan oke ini ya. Jadi COO hanya lepas di sini ya. COO ester di sini jadinya asam karboksilat di sini. Kemudian Ga24. Ini kita lihat berbedanya di hidroksil ya dengan Ga19 hidroksilnya. Kemudian Ga17 ini aldehid di sini berubah menjadi karboksilat. Ya, hampir sama Ga19 dengan Ga17. Kemudian Ga28 ini juga berbedanya di hidroksil dan di karboksilatnya. Oh, sama ini hidroksilnya ya. Oke, kemudian ada Ga4. Nah, ini mau dibandingkan dengan coba Ga1. Nah, ini hidroksil nggak ada ya. Hidroksil yang sini ada kalau dibandingkan Ga1. Kemudian Ga7, ini ada ikatan tangkapnya. Ya, dan di sini tidak ada hidroksil, di sini nggak ada hidroksil. Nah, itu ya. Jadi sampai 136 ya strukturnya, tidak semua ditampilkan. Nah, jadi perbedaan gugus fungsi yang ada di eh, kerangka asam gliberilat ini ya yang nanti akan eh, menyebabkan perbedaan polaritas ya pada saat pemisahan menggunakan kromatografi. Nah, ini identifikasi asam gliberilat ya. Jadi asam gliberilat ini berupa kristal bentuk jarum. Ya, jadi senyawa di terpen itu sudah bentuknya kristal. Ya, kalau kemarin monoterpen, sesquiterpen itu kan rantai karbonnya masih pendek, gitu ya. Eh, Sebagian besar bentuknya adalah cair ya, cincin apa? Oksigennya juga pada strukturnya tidak terlalu banyak, begitu ya. Nah, itu berbentuk cair dan kebanyakan sebagai komponen minyak asiri kemarin ya. Tapi kalau asam giberilat, giberelin ini sudah dalam bentuk kristal, titik lelehnya 209 sampai 210. Nah, ini contoh dengan KCKT menggunakan fase diam nukleosil, kemudian fase gerak metanol asam astat, kemudian kecepatannya ini, nah waktu retensinya, kemudian spektrum IR menggunakan kloroform. Nah, ini spektrumnya. Kemudian kalau dengan KLT, ya pengembangnya ini tentunya bersifat dominannya adalah nonpolar ya. Bensen ini 70, ditambahin sedikit butanol dan asam astat, bensen ya karena senyawanya asam giberilat ya, maka kalau untuk KLT menggunakan fase normal ya, maka di fase geraknya ditambahkan asam ya untuk menstabilkan karboksilatnya begitu supaya tidak terionkan sehingga nanti bisa berinteraksi dengan fase gerak. Ya, ini fase diam fase silika GLGF254 deteksi dengan asam sulfat air ya. Kemudian giberelin ini akan muncul sebagai bercak berfluoresensi kuning hijau. Baik, kemudian metode ekstraksi ya, ini contohnya ada 10 gram dari sampel, kemudian
dihomogenize, ya, dihomogenkan gitu dengan 70% metanol, kemudian diaduk selama 1 malam pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian ekstrak disaring dengan kertas saring Whatman, ya, kemudian metanolnya dipekatkan di bawah vakum. Kemudian fase air, ya, nanti ditambahkan dengan air, kemudian dirubah pH-nya menjadi pH 8,5 menggunakan 0,1 molar fosfat buffer, kemudian dipartisi menggunakan etil asetat sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian setelah etil asetat dipisahkan, ya, nanti pH fase air dirubah menjadi 2,5 menggunakan HCl. Nah, kemudian larutan, kemudian dipartisi dengan dietil ether 3 kali, kemudian ditambahkan asam natrium sulfat anhidrat, ya, untuk menarik jejak-jejak air yang tertinggal di fase dietil ether. Kemudian dietil ether ini yang akan diambil, ya, kemudian dipekatkan, kemudian nanti residunya mengandung hormon ini, ya, kemudian dilarutkan dengan 2 mili metanol dan disimpan di vial. Ya, jadi metode ekstraksinya sekali lagi, ya, menggunakan 70% metanol. Oke, ini ya kita tahu bahwa metanol adalah pelarut yang universal begitu, jadi tidak hanya menarik senyawa diterpen saja atau asam giberilatnya saja atau giberelinnya begitu, ya. Jadi masih mengandung beberapa senyawa sehingga ada proses ECC, ya, ada proses ECC. Ya, tapi kita lihat di sini awalnya dibuat pH-nya basa dulu. Nah, artinya apa? Berarti senyawa-senyawa asam, ya, yang ada pada sampel itu akan berubah menjadi garamnya, ya, berubah menjadi garamnya. Nah, senyawa asam ini apa? Nah, tadi asam giberilat itu kan bersifat asamnya, ada karboksilatnya, maka bersifat asam. Kemudian dengan pH 8,5 maka dia berbentuk garamnya, maka akan tetap ada di fase air. Nah, sedangkan senyawa-senyawa lainnya, ya, yang tidak terpengaruh oleh suasana basa ini akan ketarik di etil asetat. Nah, kemudian etil asetatnya dipisahkan, dibuang, tidak digunakan. Karena target kita asam giberilatnya bukan ada di etil asetatnya, tetapi dia ada di air ini, ya, di air yang dalam suasana basah, ya, dalam bentuk garamnya dia akan lebih larut dalam air. Nah, kemudian berarti di sini dia tidak sendiri tentunya, ya, senyawanya, ya, masih bisa saja bercampur dengan senyawa polar yang lain, ya, senyawa polar, ya, masih ada di fase air. Nah, sehingga senyawa polar yang lain itu akan dipisahkan begitu, ya, dengan asam giberilatnya. Nah, dengan asam giberilatnya jadi dibuat suasananya, ya, fase asam ini dalam suasana asam. Nah, kalau dalam suasana asam, berarti apa? Asam giberilat tadi akan dalam bentuk tak terion. Ya, jadi senyawa asam, karboksilat, kalau dalam suasana asam, maka dia tak terionkan. Lebih banyak tak terionnya. Sehingga apa? Kalau dia tak terion, maka dia akan lebih larut di pelarut-pelarut yang lebih non-polar. Ya, yaitu di sini di etil ether. Nah, nanti di etil ether ini yang akan digunakan. Kemudian ini contoh pemisahan hasil pemisahannya, ya. Jadi menggunakan asonitril air 26:74 pada pH 4 kecepatannya, kemudian ini kolomnya, ya, pakai C18, ya. C18 itu apa? Ini adalah
bonded silica gel ya. Bonded silica gel itu adalah silika. Kalau silika itu kan silanol ya, gugus gugus aktif sebagai fase diamnya itu kan silanolnya. Nah, silanol ini kemudian dirubah gitu ya, permukaan dari silikanya itu dirubah menjadi rantai karbon C18 sehingga menjadi lebih non polar. Makanya fase gerak yang digunakan itu lebih polar. Berarti ini fase apa? Ini adalah fase terbalik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, asam giberilat itu yang akan terelusi lebih dulu, baru disusul dengan indol 3 astik acid, kemudian ada abscisic acid. Nah, ini ada acid-acidnya semua, berarti di strukturnya itu ada eh, karboksilatnya semua ya, bersifat asam. Ya, oke ini kalau asam absisat, ya yang ini yang asam absisat ini masih termasuk sesquiterpen ya. Ini ada COOH, ya. Ya ini oksigennya cukup banyak ya. Nah, ini yang diterpennya, ya asam giberilatnya. Oke, kemudian ini ada, kalau kita lihat ini ya perbandingan antara diterpen dan sesquiterpen. Ya, jadi secara struktur karena dia terelusi lebih dulu, berarti asam giberilat ini yang lebih polar ya, lebih polar dibandingkan yang asam as, as, absisat ini. Ya, dia keluar di menit ke-8, ini keluar di menit ke-23. Berarti dia lebih tertahan di fase diamnya yang bersifat lebih non-polar. Oke, jadi di sini pengaruh gugus hidroksil yang ada di sini, COH, OCO yang ada di sisi-sisi luar siklik ini, itulah yang menyebabkan dia menjadi lebih polar ya dibandingkan yang asam absisat. Nah, asam absisat ini kan ada bagian rantai C-nya ini ya, rantai C yang menyebabkan struktur ini meskipun rantai karbonnya lebih pendek begitu ya, ternyata dia lebih nonpolar, keluarnya lebih lama. Oke, kemudian di sini ada 15 senyawa yang bersifat pemanis ya, sweet testing ya, yaitu senyawa-senyawa glikosida terpen. Ya, di sini contoh terkenalnya adalah stevia. Ya, dia memiliki glikosida diterpen, kemudian ada liquirity radix, ini glikosida triterpen. Ya, sukus liquirite itu ya. Itu biasanya ada di obat-obat batuk ya. Oke, nanti akan kita bahas kenapa kok dia ada di obat batuk. Tapi harusnya di farmakognosis sebenarnya sudah didapat juga ya. Oke, kemudian ini contoh preparasinya ya. Jadi serbuk diekstraksi 15 menit dengan metanol ya dengan pemanasan ya menggunakan reflux. Kemudian di filtratnya dievaporasi sampai mendapatkan 3 mili, kemudian 30 mikroliter ini ditotalkan pada TLC. Nah, ini ada steviosida, ada rebaudiosida A, ya ini sebagai baku pembanding. Kemudian glisirisin ini adalah komponen dari liquirite ya. Kalau pada radix, kemudian ini pakai silika gel 60F. Kemudian fase geraknya ya, kloroformetanol air untuk yang stevia folium, kemudian kloroformetanol air 6450 untuk liquirity radix-nya. Ya, berarti ini fase normal ya, fase normal. Oke, kemudian liquirity radix
atau pada tanaman Glycyrrhiza glabra, akar manis. Ya, jadi glycyrrhizin itu biasanya adalah pentasiklik triterpen glikosida asam glycyrrhizinat yang dalam bentuk garam, ya, dalam bentuk garam dengan Na+, K+, atau Ca2+. Kemudian pada variasi tipika ini disebut dengan Spanish licorice. Ya, Liquorice radix itu juga terkenal sebagai licorice root, ya. Kemudian variasi glandulifera ini Rasian, ya, Rusia, licorice Rusia. Kemudian pada Stevia folium, ya, ini kandungannya 5-14 diterpen glikosida. Nah, steviosida, steviosin, rebaudioside, ya, ada A, B, C, D, E, dulkosid A dan B, aglikon steviol. Oke, ya, ini struktur steviosida, ya, ini diterpennya, ini gula, ya, sebagai glikosidanya, ini ada 3 gula, dan gula ini yang mayoritas menyebabkan senyawa ini menjadi berasa manis, ya. Kemudian glukosa 1, glukosa 2 ini adalah sulforose, ya. Ini struktur lengkap dari steviosida. Kalau yang ini yang rebaudiosida. Berbedanya apa? Nah, ini gulanya beda, ya. Ini ada 3 molekul gula. Ini satu sama-sama satu, tapi yang di sini 3 molekul, yang ini 2 molekul. Oke, untuk stevia folium, ya, sampel bisa ekstrak butanol, ekstrak air, atau ekstrak metanol. Ini baku pembandingnya, ya, pakai steviosida dan rebaudiosida. Tadi fase geraknya. Nah, reaksinya ini sudah mulai bereaksi Lieberman-Burchard sudah bisa, ya. Ini khas untuk sebenarnya triterpen, ya. Triterpen itu bisa triterpen atau steroid seperti itu. Tapi di sini stevia itu sudah bisa bereaksi dengan Lieberman-Burchard, ya. Lieberman-Burchard itu berisi asam astat anhidrida, ya, dengan asam sulfat, ya. Kemudian stevia folium, ya, ini posisi RF-nya, ya. RF rebaursida A itu 0,1 sampai 0,3, kemudian 0,2, kemudian pada yang A, ya. Rebaudiosida A itu RF-nya 0,2, steviosida itu RF-nya 0,3. Nah, karena ini KLT, fase geraknya lebih non-polar, fase diamnya lebih polar, maka berarti ya, struktur dari steviosida, ya, steviosida dengan RF yang lebih tinggi berarti apa? Berarti dia lebih non-polar, ya. Si rebaudiosida itu lebih polar. Nah, tadi lebih polarnya karena apa? Ya, kita lihat di sini bahwa rebaudiosida itu ada di RF yang lebih rendah, ya, berarti dia lebih tertahan di fase diamnya, ya, karena dia gugus molekul gulanya lebih banyak, ya. Oke, kemudian mudah larut, ya, dalam air. Tapi kalau dalam ekstrak metanol itu juga mengandung ada flavonoidnya dan klorofil. Oke, ini gambarnya, ya, pola, ya, T1 tadi itu berbeda, ya, antara gambar ini dengan gambar itu. T1 mana tadi? Steviosida dan rebaudiosida. Ya, ini nggak tahu ini kok beda ini. Rebaudiosida T2,
Oh ya, Steviosidea T1. Oke, kemudian ini pada KCKT ya, reverse phase, sekali lagi fase terbalik, ya fase diamnya lebih nonpolar kalau ini ya. Oke, silahkan dicermati urutan elusi dan kaitkan dengan polaritas ya. Silahkan kalian kaji ya, kalian kaji struktur ini ya, perbedaan ini R1 di sini R1 ya. Kemudian R2 itu di bagian ini. Nah, ini berarti kalau ini kan berarti gulanya lebih banyak ya. Ini ada 3 gula, yang ini ada 2 gula. Ada steviosida. Nah, kaitkan antara waktu retensi dengan polaritas. Ya, saya ambil ini satu contoh steviosida dengan rebau diosida A gitu ya. Steviosida itu gulanya lebih sedikit ya, gulanya lebih sedikit, rebau diosida gulanya lebih banyak. Nah, berarti lebih polar yang rebau diosida, maka dia keluar pada menit ke-8, baru disusul steviosida. Ya, karena apa? Rebau diosida gulanya, molekul gugus gulanya lebih banyak. Nah, nanti bisa kalian bandingkan antara rebau diosida A dengan rebau diosid B ya. Ini bedanya pada gugus gula ini ya. Kalau yang ini gula, kalau yang ini tidak ada gulanya. Jadi gula rebausid B ini lebih sedikit. Ya, berarti dia akan lebih non polar ya. Nah, dia lebih non polar, maka dia akan lebih tertahan lagi di fase diamnya ya. Sekali lagi ini fase diamnya adalah tentunya C18 biasanya ya. C18 tadi bonded phase silica gel ya. Jadi silanol itu berubah menjadi rantai C18 sehingga dia bersifat non polar. Ya, nah ini rebau diosida dengan molekul gugus gulanya lebih banyak, ya, dia lebih keluar lebih dulu. Nah, ini kalau dibandingkan dengan rebau diosid D, A dan D ini ya, ini gulanya ada 2, maka dia lebih polar lagi, maka keluarnya lebih duluan lagi, 3, yang ini 8. Gitu ya. Oke, kemudian ini penjelasan dari kromatogram tadi ya, ini semua solvent dilakukan digasing, kemudian ya pasti ya namanya KCKT preparatif itu harus bebas dari gelembung gas gitu ya karena akan bisa mempengaruhi kinerja dari KCKT-nya. Jadi dilakukan digasing ya. Kemudian the HPLC method employ Isokratis. Oh, ini pakainya Isokratis. Ya, Isokratis itu apa? Isokratis adalah fase geraknya berubah-ubah ya. Kemudian sistem with 3268 mixture of astonitril dan 10 milimolar. Ini ya. Kemudian, nah ini Isokratisnya memang tidak dijelaskan di sini perubahannya akan seperti apa, tapi nanti kalau kalian mungkin bisa baca lebih detail di jurnalnya saja ya. Oke, ini detektornya pakainya UV ya, UV 210 ya. Ini termasuk UV yang agak pendek ya. Ya, karena memang kan ini kalau kita lihat strukturnya kan gugus kromofornya tidak panjang ya, sehingga pendeteksinya di area 210 ya. Kemudian beda kalau fenol itu kan biasanya 250-an ke atas gitu ya karena gugus kromofornya lebih panjang. Oke, kemudian apalagi nih yang penting? River phase J18, oke. Dengan ada pH meter. Oke, sudah ya intinya itu.
Kemudian di sini penjelasan tentang senyawa baku ya, senyawa pembandingnya. Nah, ini pemisahan yang ini tadi ya, ya yang kromatogram ini. Nah, jadi nanti silahkan kalian bandingkan ya. Ini urutan elusinya, tidak untuk dihafalkan, tapi sekali lagi kalian paham polaritas dan hubungan waktu retensi tadi ya. Kenapa ini lebih keluar lebih dulu, gitu ya, dan seterusnya. Oke, kemudian ini ada pemisahan stevioida dengan rebaudiosit dari jurnal yang lain. Ya, tadi perbedaannya adalah pada gugus gula ya. Ini pakainya agilen, korbaks, karbohidrat, kolomnya, kemudian ini fase geraknya ya. Pakai air dan astonitril, berarti ini juga berarti fasenya adalah fase terbalik. Kemudian deteksinya di 205. Ya, steviosida kalau ini keluar lebih dulu pada contoh yang ini ya. Oke, kemudian senyawa berikutnya adalah saponin ya. Saponin itu apa? Saponin itu juga glikosida ya. Jadi dia suatu senyawa yang memiliki glikon dan aglikon. Nah, glikonnya itu berarti gugus gula. Ya, bisa glukosa, bisa arabinosa, bisa silosa atau glucuronic acid, asam glukuronat. Sedangkan aglikon itu sering juga disebut dengan istilah sapogenin. Ya, jadi sapogenin berarti adalah aglikon dari saponin ya. Nah, ini kalau itu bersifat netral saponinnya, maka ini dari steroid ya, aglikonnya steroid. Tapi kalau dia asid saponin bersifat sedikit asam itu adalah triterpen. Artinya apa? Saponin itu aglikonnya bisa steroid, bisa triterpen. Ya, ini yang steroid, ini yang triterpen. Bedanya apa ini kalau kita lihat ya? Ini pentasiklik. Kalau ini lingkar 5, kalau yang ini lingkar 6. Ya, tapi bukan bensen ya. Hanya lingkar 6, ini lingkar 5. Itu perbedaan dari kerangka beda steroid dengan triterpen. Ya, triterpen ini kalau kalian hitung ya rantai karbonnya itu adalah 30 ya, C30. Karena triterpen itu mengandung berapa isopren? 6 isopren. 6 kali 5, 30. Ya, ini kalau kalian hitung 30. Tapi kalau steroid, ini sudah ada perubahan ya, bisa C27, C28, C29, begitu rantai karbonnya. Ya. Oke, kemudian berdasarkan struktur dari aglikon, saponin netral tadi ya berasal dari steroid dengan rantai samping spiroketal, sedangkan saponin asam itu triterpen. Biosintesis keduanya punya titik tolak yang sama yaitu dari astat mevalonat. Oke, sama ya. Di terpen juga sama astat mevalonat ya. Kemudian rantai samping terbentuk sesudah terbentuknya skualen, sebagian terjadi inti steroid spiroketal dan yang lain bentuk triterpen pentasiklik. Kemudian gugus gula dapat terdiri dari 1 sampai 55 gula. Dan dalam beberapa hal aglikon tak diikat dengan gula tetapi dengan asam uronat. Oke, ini biosintesisnya dari struktur skualen ya, kemudian berubah jadi sikloartenol, yang ini jadi lanosterol, yang ini berubah menjadi tetrasiklik triterpen atau C30. Kemudian dari sikloartenol bisa membentuk kukurbitasin, ya, komponen misalnya ini pada pare, begitu ya. Kemudian lanosterol ini bisa membentuk rangka kolesterol.
Nah, kolesterol ini nanti akan berubah menjadi golongan steroid ya. Ada juga kolesterol yang berubah menjadi kardenolida. Kardenolida ini kerangka pada glikosida jantung ya, aglikon pada glikosida jantung itu kardenolida. Kemudian ini steroid atau berikatan dengan suatu asam amino tertentu maka jadi steroid alkaloid. Nah, sedangkan yang triterpen ya jadi tetrasiklik triterpen C30, kemudian ada bisa juga membentuk pentasiklik triterpen. Ya, kalau yang seperti ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini pentasiklik gitu ya. Oke, kemudian klasifikasi dari saponin. Ya, steroid C27 mempunyai aglikon steroid ya, triterpen dengan siklopentan. Nah, ini tadi ya, siklopentan perhidrofenantren. Ya, jadi fenantren itu apa? Fenantren itu ini ya 1, 2, 3 ke atas ini namanya fenantren. Nah, ini siklopentan. Ya, kalau yang ini kan yang ini sikloheksan ya. Oke, fenantren. Kemudian on dehidrogenasi dengan selenium give deals hidrokarbon. Oh, ini ya jalur biosintesisnya saja. Oke, kemudian yang ini triterpen saponin ya punya pentasiklik triterpengenin ya pentasikliknya sikliknya ada 5. Kemudian akan mengalami dengan dehidrogenasi menggunakan selenium akan membentuk naftalen ya atau derivat dari pisen. Oke, kemudian hormon ya bisa grup 1 sapogenin, bisa grup 2 fitosterol. Jadi ini terbentuk dari pembentukan glikosida yang terikat dengan gula ya. Ini akan bersifat kalau dia membentuk glikosida begitu akan bersifat lebih polar, larut misalnya dalam alkohol atau campuran air alkohol. Ya, ini pada daun atau di jadi ini terbentuknya di daun begitu ya. Kemudian tersimpan bisa di akar atau di rizom. Sedangkan untuk fitosterol ini terbentuk dari ester ya dengan asam lemak ya fitosterol. Kemudian bersifatnya lebih nonpolar. Kemudian larutnya pada heksan atau petroleum. Kemudian ini lebih banyak di buah dan biji ya, di buah dan biji fitosterol. Ya, ini terdapat luas di tanaman ya, hampir 10 sampai 25% berada di bahan tanaman ya, entah itu dalam bentuk sapogenin atau dalam bentuk fitosterol. Ini termasuk tadi ya hormon pada tanaman ya, hormon pada tanaman. Kemudian ini sapogenin steroid, ini sapogenin triterpen. Ya, jadi berbedanya di bagian ini ya, pentasiklik ini kalau ini ada tetrasikliknya ya, ini sorry, siklopentan maksud saya siklopentan. Kalau ini sikloheksan, kemudian di sini ada ikatan rangkap. Kemudian diosgenin, hekogenin. Kemudian ini ada gipsogenin, ada asam glisiretat. Nah, silahkan kalian identifikasi ya, mana yang sapogenin steroid, mana yang sapogenin triterpen. Ya, tadi ya konsepnya adalah strukturnya tadi ya. Jadi sekali lagi mana yang sapogenin steroid, sapogenin triterpen? Ya, silahkan kalian tentukan ya mana. Oke, kemudian senyawa steroid ini suatu senyawa triterpen yang mengandung inti siklopentan hidrofenantren, perhidrofenantren
yaitu ada 3 cincin sikloheksan dan ada cincin siklopentan. Ya, satu siklopentan, kemudian yang ada 3 cincin sikloheksan. Nah, menurut asalnya, senyawa steroid ini dibagi jadi zoosterol, itu pada hewan, misalnya kolesterol, fitosterol, itu tumbuhan, misalnya sitosterol dan stigmasterol, mikosterol, itu berarti pada fungi, contohnya ergosterol, marinesterol, ini pada marine product, ya, ada spongesterol. Ya, ya makanya kalau tanaman itu ya tidak akan mengandung kolesterol ya. Jadi kalau melihat kemasan minyak goreng begitu non kolesterol ya benar ya di situ memang nggak ada kolesterolnya tetapi nanti masuk ke dalam tubuh gitu ya itu akan dibiosintesis oleh tubuh kita ya menjadi senyawa-senyawa kolesterol kan begitu. Oke, kemudian berdasarkan jumlah atom karbonnya, steroid dibagi menjadi ada C27, C28, C29. Ya, C27 ada simasterol, C28 ergosterol, C29 contohnya stigmasterol. Ya. Lanosterol merupakan triterpen khas hewan dan prekursor untuk kolesterol dan steroid yang lain ya pada hewan dan fungi. Sekualen teroksidasi membentuk epoksit memungkinkan terjadinya siklisasi membentuk lanosterol. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya biosintesisnya tadi. Ya, ini lanosterol. Ya, kemudian akan terbentuk kolesterol. Oke, kemudian steroid saponin ya. Ini saponin yang steroid ya, kebanyakan memiliki C27 dengan 5 metil ya, gugus 5 metil. Kemudian terdistribusi tidak banyak begitu ya pada tanaman-tanaman dibandingkan yang triterpen ya, yang saponin triterpen. Kemudian sering digunakan untuk sintesis parsial pada eh, hormon atau pada kortikosteroid ya penggunaannya. Nah, contoh tanaman yang mengandung steroid saponin ini adalah Dioscorea spesies yang mengandung diosgenin sebagai aglikon ya, dan Sarsaparilla root ya, akar Sarsaparilla ini ada sarsapogenin. Nah, dua senyawa ini kemudian digunakan ya dalam industri kefarmasian begitu untuk membentuk atau mensintesis obat-obat ya yang hormon atau kortikosteroid. Nah, ini struktur dari steroid hidrokarbon ada 3,6 karbon dan 1,5 karbon tadi ya tetrasiklik triterpen tadi. Kemudian normally side chain are at C17 ya. Di sini C17 biasanya ada rantai samping yang lain. Kemudian gugus fungsi biasanya ada di C3. Nah, ini ya C3 entah itu O atau hidroksil ya. Juga pada C11. Di sini nah, ada O atau dengan hidroksil ya. Jadi bisa ya, bisa C3, bisa C11, C17. Oke, kemudian tipe steroid saponin berdasarkan C25 dan status cincinnya dibagi menjadi spirostanol, isospirostanol, furospirostanol, dan pseudospirostanol. Ya, ini yang spirostanol, ini yang isospirostanol. Ya, kita lihat perbedaannya di mana. Ya, ini penomorannya ya dicek ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup dulu di sini baru ini yang 11, 12, 13 turun 14, 15, 16, 17. Oke, ini berbedanya di C25 gitu ya. Ya, ini ya.
pada ring F ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry ya. A, B, C ya ini. A, B, C, D, E, F. Nah, ini cincin yang F ini ya. Kemudian berbeda di ini ya, posisi ini. Yaitu antara spirostanol dengan isospirostanol. Jadi berbeda isomer secara isomerisasi saja. Kemudian ciri-ciri sapogenin steroid. Ya, kelompok steroid C27 terikat sebagai glikosida. Oke, ciri fisiknya yaitu bisa berbuih ya dengan air, bisa juga memecah butir sel darah, maka dia digunakan itu bisa sebagai racun ikan ya. Sedangkan mamalia tidak mengabsorpsi sapogenin steroid ya. Jadi pada Pisces ya. Oke, kemudian cincin cabang ya berbusa. Kenapa kok bisa berbusa ya? Karena dia memiliki dua bagian molekul ya. Di bagian glikosidanya itu bersifat hidrofilik, tapi di bagian aglikonnya itu bersifat hidrofobik sehingga dia bisa menurunkan tegangan permukaan gitu ya. Sehingga dia menyebabkan bisa berbuih ya. Berbuih itu kan adanya penurunan tegangan permukaan. Dengan apa? Dengan udara ya, udara. Jadi kita anggap udara itu sebagai non polar, kemudian air itu polar, maka nanti ada gas begitu ya yang terjebak di air ya, semakin tinggi yang uh, bisa berinteraksi dengan sabunnya ini begitu ya. Jadi sabunnya bisa menarik gas lebih banyak ya, muncullah buih itu ya. Kemudian ya terjadi penurunan apa? Tegangan permukaan. Kemudian cincin cabang spiroketal dan spiroaminoketal terikat pada atom C16 dan C17. Nah, ini C16, C17 di sini dengan kedudukan beta. Bidang cincin F terletak tegak lurus pada bidang cincin E. Ini tegak lurus ya. Oke, kemudian kerangka inti sapogenin steroid. Ya, kerangka intinya tadi sudah berkali-kali ya, pentanfenantren dengan substituen metil angular pada C10 dan C13. Kemudian inti perhidrosiklopentanofenantren dibuktikan dengan didehidrogenasi katalisator selenium yang akan menghasilkan hidrokarbon diels. Ya, ini hidrokarbon diels. Oke, kemudian pembagian sapogenin steroid ya. Sapogenin steroid alam C27, cabang tanpa N, cabang dengan N. Ini spirostan, ini non-spirostan. Kemudian ini ada spirosolan, ada non-spirosolan, ini solasodan, ini tomatidan. Oke, ya ini perbedaan kerangkanya.